Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Afriansyah sebagai leader dari kelompok 10 dan teman-teman saya yang akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nadia Syifa Maharani. Saya Keturunan dari. saya Muhammad Aizza. saya John, saya Yang, Dan kami adalah mahasiswa program studi Hukum Bisnis Universitas Negeri Makassar Angkatan 2024. Dan kami akan menjelaskan materi tentang hukum acara bersubtemakan Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Jika ingin tahu lebih lanjut, tonton video ini. Baik, sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara. PTUN adalah pengadilan khusus di Indonesia yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara atau TUN. Dan PTUN pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. PTUN sendiri memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama, fungsi dan tujuan, yaitu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindak pejabat atau badan tata usaha negara yang melanggar hukum, menjamin menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan berwibawa, menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Yang kedua, kewenangan PTUN. PTUN berwenang mengadili sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN, yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, terdapat subjek sengketa adalah penggugat, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN. Adapun tergugat, badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya. Poin keempat, objek sengketa. Yang menjadi objek sengketa di PTUN adalah KTUN yang memiliki karakteristik 1. Bersifat konkret, individual, dan final. Kedua, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dan yang ketiga, dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. 5. Proses beracara di PTUN. Yang pertama, gugatan harus diajukan dalam waktu 90 hari sejak KTUN diterima atau diumumkan. Kedua, proses pemeriksaan meliputi pemeriksaan persiapan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, dan putusan. Yang ketiga atau yang terakhir, tersedia upaya hukum, banding kasasi, dan peninjauan kembali. 6. Putusan PTUN. Putusan PTUN dapat berupa: yang pertama, gugatan ditolak; kedua, gugatan dikabulkan atau KTUN dinyatakan batal atau tidak sah; yang ketiga, gugatan tidak diterima; yang keempat atau yang terakhir, gugatan gugur. Poin ketujuh, pelaksanaan putusan. Yang pertama, pejabat yang bersangkutan wajib melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, jika dalam 90 hari tidak dilaksanakan, dapat dikenakan uang paksa atau sanksi administratif. Yang ketiga, putusan PTUN bersifat self-respect dan self-obedience. Poin ke-8, batasan kewenangan. PTUN tidak berwenang memeriksa sengketa TUN dalam hal yang pertama, KTUN merupakan perbuatan hukum perdata. Yang kedua, KTUN yang dikeluarkan dalam keadaan perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam. Yang ketiga, KTUN yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum. Jika teman-teman bertanya,
Seberapa penting sih PTUN di Indonesia? Keberadaan PTUN sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia karena yang pertama, menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Yang kedua, mengontrol tindakan pemerintah agar sesuai dengan prinsip good governance. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang keempat, mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. PTUN merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, di mana pemerintah dan warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kita cuma manusia biasa, bukan Nabi Boy. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sure. Cari bansos mau kemana pakai helmet? Tidak.